Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang muhkam dan mutasyabih. Pertama-tama perkenalkan, saya Widyayani. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama adalah pengertian muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, muhkam. Derivasi kata muhkam berasal dari ikam. Secara bahasa bermakna kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Ahkam al-am berarti ia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Ahkam al-fars berarti ia membuat kekang pada mulut kuda untuk mencegahnya dari goncangan. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan. Biasanya membawa pada kesamaan antara dua hal, tasyabaha dan ishtabaha. Berarti dua hal yang masing-masing menyerupai lainnya. Salah satu definisi muhkam dan mutasyabih menurut Al-Zarqani. Muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya dan nyata, tidak mengandung kemungkinan nas. Mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara rasional, akli maupun nakli. Dalam Al-Quran, pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabun uhkimat ayatu. Sebuah kitab yang disempurnakan, dijelaskan ayat-ayatnya. Quran Surah Hud ayat pertama. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabam mutasyabiham mazaniyah, yaitu Al-Quran yang serupa mutasyabih lagi berulang-ulang. Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Baik, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu sikap ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori mutasyabih al-sifat menurut Subhi al-Zali. Quran Surat Taha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kemudian Quran Surah Al-Fajr ayat 22. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Selanjutnya, hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Ada beberapa hikmah, di antaranya yang pertama adalah menjadi rahmat bagi manusia, yang kedua memudahkan manusia mengetahui arti dan maksudnya, yang ketiga mendorong umat untuk giat memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang keempat menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajaran, yang kelima memperlihatkan kelemahan dan kebodohan akal manusia, yang keenam teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih, yang ketujuh memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, yang kedelapan mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi selanjutnya muhkam dan mutasyabih secara khusus. Pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang mutasyabih hanya diketahui maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi, sedang mutasyabih mengandung banyak segi. Ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, artinya tanpa memerlukan keterangan lain, sedang mutasyabih tidak demikian. Ayat mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Materi selanjutnya, perbedaan pendapat dalam mengetahui mutasyabih. Sumber perbedaan pendapat ini berpangkal pada masalah wakaf. Contoh dalam Quran Surah Ali Imran ayat 7. Dapat dilihat pada ayat yang digarisbawahi. Apakah kedudukan lafaz ini sebagai huruf istinaf, permulaan, dan wakaf dilakukan pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ataukah madhuf, sedang lafaz wa yaquluna menjadi hal dan wakafnya pada lafaz wa rasukhuna fi ilmi. Pendapat pertama mengatakan istinaf. Pendapat ini didukung oleh sejumlah tokoh seperti Ubay bin Ka'bah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, tabi'in, dan sejumlah sahabat lainnya. Mereka beralasan
Dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca wa ma ta'wilahu illallah wa rasuluna fi ilmi ya'kuluna amanna bihi. Pendapat kedua dari Aisyah, ia berkata Rasulullah membaca ayat ini huwallazi ansala alaika alkitab sampai dengan ulul albab. Kemudian beliau bersabda, apabila kamu melihat orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, maka itulah mereka yang disinyalir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah terhadap mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya akan membahas separuh dari materi kelompok saya, yaitu macam-macam mutasyabih. Al-mutasyabih al-hakiki adalah bagian dari Al-Quran yang sebenarnya maknanya tidak bisa dimengerti. Bahkan seorang mujtahid pun saat menelitinya tidak dapat menemukan maknanya yang muhkam. Al-mutasyabih al-idhafi adalah bagian dari Al-Quran yang sebenarnya maknanya bisa dimengerti secara syar'i, akan tetapi terkadang diracukan oleh hawa nafsu sehingga pandangannya menjadi mutasyabih yang sebenarnya lebih condong kepada muhkam. Al-mutasyabih dalam istinbat bukan pada ayat atau dalilnya, akan tetapi pada ilahnya. Contohnya, haramnya bangkai dan halalnya hewan yang disembelih secara syar'i sangatlah jelas. Tetapi timbul syubhat saat daging tersebut tercampur, apakah halal dikonsumsi atau haram. Selanjutnya, kompromi dua pendapat dengan memahami makna takwil. Dengan merujuk kepada makna takwil, maka sangat jelas bahwa antara kedua pendapat di atas tidak terdapat pertentangan, karena lafaz takwil digunakan untuk merujuk kepada tiga makna, yaitu pertama, memalingkan sebuah lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah karena ada sesuatu yang menghendakinya. Kedua, takwil dengan makna tafsir, yaitu pembicaraan untuk menafsirkan lafaz-lafaz agar maknanya bisa dipahami. Ketiga, takwil tentang zat dan sifat-sifat Allah, ialah tentang hakikat zatnya itu sendiri yang kudus dan hakikat sifat-sifatnya. Dan takwil tentang hari kemudian yang diberitakan Allah adalah substansi yang ada pada hari kiamat, hari kemudian itu sendiri. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai muhkam dan mutasyabih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.